Dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6-7, Rasul Paulus yang biasanya dalam suratnya selalu terang-terangan memberi salam dan memuji jemaat yang dituju, heran dengan jemaat Galatia yang begitu cepat berbalik dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan ke Injil lain yang sebenarnya itu bukan Injil, hanya orang-orang yang berusaha memutarbalikkan Injil yang benar dengan Injil pengertian mereka. Kata memutarbalikkan dalam bahasa aslinya berarti menukar urutan. Ini menjadi menarik karena akhirnya kita tahu bersama bahwa Injil menjadi palsu bukan hanya karena kita menambahkan atau mengurangkan Injil tersebut, tapi ketika kita menukar urutannya, Injil itu menjadi palsu. Dan itu merendahkan anugerah Allah. Injil palsu yang kita sebabkan merendahkan anugerah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama dengan jelas dikatakan bahwa ada ajaran yang berkembang pada saat itu, di mana keselamatan itu tidak hanya didapat lewat iman, tapi harus ditambah dengan adat istiadat atau perbuatan mereka. Maka mereka kemudian menukar urutan Injil di mana keselamatan didapatkan lewat iman plus perbuatan atau mengikuti adat istiadat. Apakah terlihat baik? Ya. Tapi apakah itu benar? Tidak. Ini adalah distorsi Injil dan masalah gereja, di mana kalau kita melihat dengan seksama, masalah gereja sebenarnya bukan orang luar yang membantah tentang Injil, tetapi ada juga orang dari dalam gereja yang memutarbalikannya. Dan kita ketika mempraktekkan Injil yang palsu ini, maka kita sedang melecehkan karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kita dengan sombongnya ingin menambah kesalehan kita, yang kata Yesaya seperti kain kotor di hadapan Tuhan, untuk menambah pekerjaannya yang sudah sempurna untuk kita. Tidak heran mengapa Rasul Paulus dengan sangat keras mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang mereka beritakan. Rasul Paulus seolah ingin menegaskan bahwa keselamatan yang Allah kerjakan itu hanya diterima lewat iman saja, tidak ada perbuatan dari manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang lalu, tidak ada perbuatan yang membuat kita mendapatkan surga. Seolah ingin menegaskan bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah Allah semata-mata, perbuatan Allah, inisiatif Allah, dan kita terima dengan iman. Dan iman itu, iman kepada Kristuslah yang memampukan kita untuk hidup taat kepadanya setiap hari. Injil yang benar adalah bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus sudah selesaikan. Tapi jika kita masih kekeh dengan pandangan kita, maka kita menganggap sia-sia pengorbanannya di atas kayu salib dengan berdiri di atas performa kita yang inkonsisten.